Kalau aku bersedia membantumu, lalu apa untungnya bagiku? Tentu saja kau beruntung. Kalau nanti aku sudah mendapatkan anak bajang lanang, kita akan mengadakan upacara puja saji, dan kita akan bisa membuka tirai alam manusia dan alam lelembut. Dan kita akan berkuasa atas manusia dan makhluk lelembut. Bagaimana pendapatmu, Kalakondang? Maaf, Kiai. Peristiwa ini mengingatkan saya kejadian beberapa tahun yang lalu. Maksudmu kejadian apa? 2 atau 3 tahun yang lalu. Den Ayu Wulandari pernah diculik Mak Lampir dan Grandong. Dia berganti rupa menjadi anak Mas Mahesa dan Blotong. Aduh, Piung, benar Kiai. Gara-gara si nenek lampir itu, aduh, aku dan Mahesa dijebloskan ke dalam penjara. Apa kamu sudah lupa, Mahesa? Bagaimana aku bisa lupa? Menurut pendapatmu, apakah hilangnya Nak Ayu Wulandari yang sekarang ini ada hubungannya dengan penculikan yang dulu? Saya kira begitu, Kiai. Sebab pada waktu itu, si Lampir dan anak buahnya pernah menculik Raden Ayu Wulandari, Kiai. Astagfirullah, aku baru ingat. Jadi menurut pendapat saya, si Lampirlah penculiknya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kalau begitu, kenapa kita diam saja? Ayo kita serang-sarang Mak Lampir sekarang juga. Blotong, sopan sedikit. Memang aku salah? Tidak kan, Kiai? Kamu memang tidak salah, Blotong. Memang kita harus menyelamatkan dan menolong Den Ayu Wulandari. Tapi kita tidak boleh gerasa gerusu. Yang kita hadapi Mak Lampir, yang bukan saja sakti, tapi juga sangat licik. Ya, untuk menghadapi Mak Lampir, kita perlu perhitungan yang matang. Jangan sampai kita mengebrak rumput, membuat ular lari bersembunyi. Bukan begitu, Kiai? Betul. Tapi jangan berlama-lama. Aku khawatir Den Ayu Wulandari keburu dikorbankan. Si Lampir belum bisa mengadakan upacara puja saji sebelum dia berhasil menangkap si Tirta. Aku harus segera menangkap si Tirta. Tapi kemana aku harus mencarinya? Apa kau dan Rengganis punya murid lain selain Tirta? Tidak ada. Si Tirta itu murid kami satu-satunya. Kalau begitu, sudah jelas. Jelas? Maksudmu jelas apanya? Aku mengenal seorang pemuda yang menjadi menantunya si Gundala Seta. Dan dia membawa pedang naga angkasa. Tidak salah lagi. Dia pasti si Tirta. Tunggu dulu. Nama anak itu bukan Tirta, tapi Jakalelana. Dan katanya, pedang naga angkasa itu pemberian dari gurunya, Ki Panut dan Nyi Panut. Benar. Tidak salah lagi. Benar. Dia pasti muridku si Tirta. Di mana kau bertemu dengan dia? Dan kapan? Berarti Ki Panut itu kamu kan? Aku bertemu muridmu kira-kira setengah bulan yang lalu di perbatasan Kadipaten Kudus. Alhamdulillah, Gusti Allah. Gundala Seta berbesan dengan naga angkasa. Cocok sekali. Terima kasih atas petunjukmu, sobat. Ini untukmu. Mau kemana? Aku mau mencari muridku. Selamat tinggal. Ada apa, Marwati? Lapor, Gusti. Ki Raden Pati minta izin untuk menghadap. Raden Pati. Suruh dia masuk. Kalian boleh keluar. Baik-baik, Gusti.
Dinda Dewi, aku datang. Kakang Ragatpati, angin apa yang membawamu kemari? Sudah lama kita tidak bertemu. Aku rindu padamu. Selain ingin bertemu, kau pasti punya maksud lain. Kau benar-benar waskita, Dinda Dewi. Aku mendengar kabar, Mak Lampir berhasil menangkap gadis ontang-anting dan dititipkan kepadamu. Apa benar? Pemuda itu si Tirta. Benar. Bahkan kau pernah bertanding dengannya. Iya, anak itu mempunyai aji tapak nanggala. Benar. Karena dia murid kinasih dari sepasang naga angkasa. Di samping itu, sekarang dia sudah menjadi menantu Gundala Seta. Kalau begitu tolonglah hamba Eyang Pukulun. Bantulah hamba agar hamba bisa mendapatkan darah anak muda itu untuk hamba persembahkan pada Eyang Pukulun. Aku sering membantumu, Lampir. Tapi bantuanku sering kau salah gunakan untuk balas dendam. Hamba memang bersalah, Eyang Pukulun. Hamba mohon ampun, Eyang Pukulun. Aku maafkan kesalahanmu, Lampir. Tapi untuk menangkap anak muda itu, aku tidak mau ikut campur. Sampai jumpa. Begitulah. Tugas untuk menangkap si Tirta diserahkan padaku. Karena Eyang Detya Kalamercu tidak mau membantuku. Uyut jangan khawatir. Aku akan membantu Uyut. Kau memang bersemangat, Jabang Sangara. Aku tidak meragukan kesetiaanmu. Tapi kau harus ingat, pemuda yang akan kita hadapi adalah pemuda pilih tanding, murid naga angkasa, menantu Gundala Seta. Tapi untuk apa aku berlatih ilmu kesaktian kalau tidak boleh melawan musuh yang tangguh? Kau boleh ikut, Jabang Sangara. Tapi ingat, kau harus hati-hati. Lalu, bagaimana dengan aku? Apakah aku harus menunggu di istana ini? Kau juga ikut Kaladubaksa. Selain kau, si Gerandong dan cucuku ini, terus terang saja aku tidak percaya pada yang lain. Dewa Petir, Setan Utara, Ragatpati, Naga Percona, semuanya makhluk-makhluk licik yang penuh tipu muslihat. Tapi kenapa kau bersahabat dan meminta tolong kepada mereka? Dasar makhluk. Selama mereka masih sejalan dan satu tujuan, kenapa tidak bersahabat? Aku minta tolong pada mereka untuk mencapai tujuanku. Setelah itu, aku yang menentukan. Ingat, Arya Soma, kita harus menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Kamu orang membawa kabar apa? Rombongan Gento dan Gobang telah menyerbu desa Pulau Sari, Tuan. Bagus. Sekarang waktunya kita bertindak. Baik, Tuan. Johnson! Siap, Sersan.
Ada kompeni, mundur! Ayo mundur, mundur! Ayo cepat, ayo! Tuan Kepala Desa tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa. Terima kasih. Bagus. Mari, singgah ke tempat kami, Tuan. Gerombolan perampok itu sangat ganas. Banyak penduduk desa yang tewas di tangan mereka. Untung saja bala bantuan segera datang. Bala bantuan? Bala bantuan dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari company? Begitu tentara company datang, para perampok itu langsung kabur ketakutan. Kok bisa begitu? Kamu tidak tahu, tentara company itu mempunyai senjata ajaib. Orang-orang menyebutnya bedil. Senjata itu bisa mengenai sasaran dari jarak jauh. Begitu bedil itu meledak, pasti ada saja orang yang jadi korban. Seperti apa, nah? Lebih cepat lagi. Bahkan kabarnya, peluru bedil itu bisa menembus tameng prajurit Mataram. Wah, hebat. Pantas saja para perampok itu lari ketakutan. Iya, Pak Lurah Purwosari sangat berterima kasih pada tentara company itu. Apakah Kang percaya pada cerita orang di warung tadi? Kalau dilihat dari orangnya, tidak mungkin dia berbohong. Maksudku, apa benar tentara company itu baik hati? Menurut pendapat kamu bagaimana? Apa company itu baik hati? Kalau tentara company itu baik hati, tidak mungkin mereka mengumpulkan jago-jago dari golongan hitam, seperti setan bongkok, bugel kaliki, dan kisambar angin. Iya juga. Tapi tentara company itu juga bersahabat dengan Kanjeng Sultan Mataram. Itulah yang mengherankan. Padahal menurut cerita, company itu musuh bebuyutannya Kanjeng Sultan Agung hanya Prawati. Istana sedang kehilangan pusaka keratonnya. Kita harus ikut mencarinya. Aku jadi penasaran ingin menyelidiki kejadian itu. Ada orang. Kita ikuti mereka. Iya, tapi kita harus hati-hati. Iya. Itu mereka. Iya. Bagaimana, Tuan? Kerja kami bagus, bukan? Tidak mengecewakan, bukan? Good. Kamu orang bekerja sangat bagus. Tuan Gobang, nanti kamu orang akan dapat upah dari company. Terima kasih, Tuan. Kamu harus terus Aku akan mengajarnya. Lalu tentara Sabar, company Raden, datang sabar. menjadi juru selamat. Kita lihat dulu. Dengan begitu orang-orang desa itu berhutang budi pada company. Ini upah kalian.